Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 12 MIA 2 akan mempresentasikan materi perkembangan dan pertumbuhan. Selamat menyaksikan. Perkenalkan, nama saya Lalu Agil Dwi Dharma akan menjelaskan sedikit tentang pengertian pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan adalah proses kenaikan massa dan volume yang irreversibel atau tidak kembali ke asal karena adanya tambahan substansi dan perubahan bentuk yang terjadi selama proses tersebut. Selama pertumbuhan terjadi pertambahan jumlah dan ukuran sel. Pertumbuhan dapat diukur serta dinyatakan secara kuantitatif. Perkembangan adalah proses menuju tercapainya kedewasaan atau tingkat yang lebih sempurna. Perkembangan tidak dapat dinyatakan secara kuantitatif. Perkembangan merupakan proses yang berjalan sejajar dengan pertumbuhan, tahap pertumbuhan, dan perkembangan tumbuhan. Aktivitas pertumbuhan dapat diukur dan dinyatakan secara kuantitatif. Pada tanaman, kecepatan pertumbuhan dapat diukur dengan menggunakan alat yang disebut busur tumbuh atau auxanometer. Tumbuhnya tanaman melalui beberapa tahapan. Tahapan-tahapan pertumbuhan tanaman yaitu sebagai berikut. Perkecambahan. Perkecambahan terjadi karena pertumbuhan radikula atau calon akar dan pertumbuhan plumula atau calon batang. Faktor yang mempengaruhi perkecambahan adalah air, kelembapan, oksigen, dan suhu. Perkecambahan dibagi menjadi dua, yaitu perkecambahan epigel dan perkecambahan hypogel. Nah, yang kedua ini ya pertumbuhan primer. Sesuai namanya saja, kita tahu bahwa pertumbuhan ini terjadi karena adanya meristem primer. Nah, kegiatan titik tumbuh ini terjadi pada dua bagian, yakni akar dan batang. Ujung akar dan ujung batang, dimulai sejak berupa masih embrio. Nah, yang ketiga ada pertumbuhan sekunder. Sama seperti yang kedua tadi, dari namanya saja kita tahu bahwa pertumbuhan ini terjadi karena adanya meristem sekunder. Nah, pertumbuhan ini disebabkan oleh kegiatan kambium yang bersifat merismatik kembali. Adapun ciri-ciri dari pertumbuhan ini, yang pertama itu mempunyai dinding yang tipis, bervakuola kecil atau tidak bervakuola. Sitoplasma pekat dan sel-selnya belum berspesialisasi. Nah, pertumbuhan ini berlangsung secara aktif. Sel-sel meristem membelah bentuk menjadi sel-sel baru. Nah, pada awalnya sel-sel terbelah ini awalnya rupanya sama, tapi setelah dewasa akan berbeda. Sel-sel tadi berdiferensiasi menjadi jaringan lain. Nah, adapun jaringan meristem itu dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama itu jaringan meristem apex, yang kedua itu jaringan meristem lateral. Nah, pertumbuhan sekunder disebabkan oleh kegiatan meristem sekunder yang meliputi yang pertama kambium, gabus atau velogen. Pertumbuhan velogen ini menghasilkan jaringan gabus, yakni kambium fasis. Berperan membentuk xilem sekunder yang ke arah dalam dan membentuk phloem sekunder ke arah luar. Nah, selain itu juga menghasilkan sel-sel baru yang berderet-deret menurut arah jari-jari dari bagian xilem dan phloem yang disebut jari-jari empulur. Ya, terus kambium interfasis, yakni merupakan kambium yang membentuk jari-jari empulur. Pembungaan merupakan proses yang sangat kompleks yang meliputi banyak tahap perkembangan dan semuanya harus berhasil dilangsungkan untuk memperoleh hasil akhir, yaitu biji. Yang kedua yaitu pembentukan buah dan biji. Pembesaran buah merupakan efek dari pembelahan dan pembesaran sel yang meliputi 3 tahap, yaitu peningkatan penebalan perikarp karena adanya pembelahan sel, pembentukan dan pembesaran vesikal berair atau biasanya terjadi pada buah yang berdaging, serta tahap pematangan. Di sini faktor internal yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Yang pertama adalah gen. Gen merupakan substansi pembawa sifat yang diturunkan dari induk ke generasi selanjutnya. Gen merupakan ciri dari sifat makhluk hidup, di mana pada tanaman mempengaruhi bentuk tubuh, warna bunga, dan rasa buah.
Gen juga menentukan kemampuan metabolisme, sehingga sangat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman tersebut. Tanaman yang memiliki gen tumbuh yang baik akan tumbuh dan berkembang dengan cepat sesuai dengan periodenya. Baik, di sini yang kedua ada hormon. Hormon merupakan zat yang berperan dalam pengendalian berbagai fungsi di dalam tubuh. Meskipun jumlahnya sedikit, hormon memberi pengaruh nyata. Hormon memberi pengaruh nyata dalam pengaturan berbagai proses dalam tubuh. Hormon yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tanaman ada beragam jenisnya seperti auksin, gibberellin, etilen, sitokinin, asam absisat, kaolin, dan asam traumalin. Nah, auksin sendiri berperan untuk memacu proses pemanjangan, pembelahan, dan diferensiasi sel. Sedangkan gibberellin berperan untuk pembentukan biji serta perkembangan dan perkecambahan embrio. Etilen berperan untuk pematangan buah dan perontokan daun. Sedangkan sitokinin berperan untuk pembelahan sel atau sitokinesis seperti merangsang pertumbuhan akar dan cabang tanaman. Asam absisat berperan untuk proses penuaan dan gugurnya daun. Sedangkan kaolin berperan untuk proses organisis tanaman. Yang terakhir ada asam traumalin yang berperan untuk regenerasi sel apabila mengalami kerusakan jaringan. Yang kedua ada faktor internal. Faktor internal meliputi yang pertama ada nutrisi. Nutrisi merupakan bahan baku dan sumber energi dalam proses metabolisme tubuh. Kualitas dan kuantitas nutrisi akan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Tanaman membutuhkan nutrisi berupa air dan zat hara yang terlarut dalam air. Melalui proses fotosintesis, air dan karbon dioksida diubah menjadi zat makanan. Zat hara tidak berperan langsung dalam proses fotosintesis, namun sangat diperlukan agar tanaman dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Saya Santika Nur Azizah akan melanjutkan presentasi dari Isfahani. Faktor eksternal yang kedua yaitu cahaya matahari. Cahaya matahari sangat berperan penting bagi pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Tanaman sangat membutuhkan cahaya matahari untuk fotosintesis. Namun, keberadaan cahaya matahari dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Misalnya, karena merusak hormon auksin yang ada pada batang tumbuhan. Nah, yang selanjutnya ada air dan kelembapan. Air sangat penting bagi pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Tanpa air, makhluk hidup tidak akan bisa bertahan hidup. Air merupakan tempat berlangsungnya reaksi-reaksi kimia yang terjadi di dalam tubuh. Kelembapan mempengaruhi keberadaan air yang dapat diserap oleh tanaman untuk mengurangi penguapan. Kondisi ini sangat mempengaruhi sekali terhadap pemanjangan sel. Kelembapan juga penting untuk mempertahankan stabilitas bentuk sel. Nah, yang selanjutnya adalah suhu. Suhu memiliki pengaruh yang nyata terhadap perkembangan dan pertumbuhan tumbuhan. Contohnya pada padi yang ditanam saat musim kemarau yang memiliki suhu yang rata-rata lebih tinggi akan lebih mudah cepat panen dibanding padi yang ditanam pada kondisi di mana suhu rata-rata rendah. Hal ini disebabkan karena semua proses dalam pertumbuhan dan perkembangan seperti penyerapan air, fotosintesis, penguapan, dan pernapasan pada tanaman dipengaruhi oleh suhu. Nah, yang terakhir dan yang kelima adalah tanah. Tanah berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Tanaman akan tumbuh dan berkembang dengan optimal bila kondisi tanah tempat ditanamnya tumbuhan tersebut sesuai dengan kebutuhan nutrisi dan unsur hara. Kondisi tanah ditentukan oleh faktor lingkungan lain seperti suhu, kandungan mineral, air, dan juga keasaman atau pH. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.